Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa market crypto, khususnya Bitcoin, sedikit mengalami pullback. Jadi kita akan lanjutkan analisa kita dari video yang sebelumnya, teman-teman. Jadi pastikan kalian aware terhadap keadaan market saat ini, ya. Saya juga akan update ke teman-teman semua, kira-kira ada berita apa sih dalam beberapa hari terakhir juga, ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, teman-teman. Dan sekali lagi, thank you all for your support. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam pembahasannya. Kita masuk intronya dulu ya. Oke, ya, hari ini akan banyak yang akan kita update, teman-teman, ya, karena kita melihat bahwa Bitcoin udah ada kecenderungan sedikit mengalami pelemahan. Nah, kira-kira targetnya ke berapa sih? Kita kalau lihat secara overall untuk altcoins pun rata-rata juga mulai mengalami koreksi, ya. Jadi memang dari beberapa hari lalu saya udah tekankan juga, teman-teman, bahwa ini zona yang lebih ke arah enaknya di take profit, plus kita juga melihat bahwa harus konsolidasi dulu, ya. Jadi saat ini kalau kita lihat Fear and Greed Index masih di area 70, karena secara harga Bitcoinnya sendiri dia masih ranging aja, teman-teman, di area kisaran 102.000 sampai 104.000. Jadi walaupun koreksinya belum terlalu signifikan, mungkin 2-3% aja, ya. Nah, ada beberapa update, teman-teman, ada dari makro, juga ada beberapa berita update yang baru, ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini, yang pertama adalah Powell, ya. Jerome Powell, dia baru aja pidato, teman-teman, dan saat ini dia bilang appropriate to reconsider average inflation targeting. Jadi kalau misalnya kita flashback sedikit, beberapa bulan yang lalu lah bisa dikatakan, ya, target dari The Fed sendiri adalah 2% inflasi, ya. Dan kita udah lihat data kemarin itu udah di 2,3%, jadi udah mendekati targetnya. Ya, ini penurunan yang cukup signifikan dari inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Jadi technically The Fed sebenarnya melakukan kerja yang bagus gitu, ya. Tapi tiba-tiba dia bilang reconsider average inflation targeting. Jadi istilahnya kayak ya udah sekarang mungkin bukan 2% lagi, ya. Istilahnya seperti itu. Tapi dari pidato Powell sendiri belum ada takeaways yang saya bisa berikan ke teman-teman, karena sebenarnya dia juga tidak memberikan outlook secara ekonomi dalam short term. Dan padahal semua market participants lagi mau tahu short term itu bagaimana, The Fed apakah mau cutting rates atau enggak. Tapi sepertinya nggak ada reaksi. Makanya kita kalau lihat market atau khususnya Bitcoin nggak terlalu banyak perubahan juga gitu, ya. Nah, kalau kita lihat data makro yang baru sebenarnya adalah dari Producer Price Index, teman-teman, atau PPI, ya. Sedikit mirip dengan CPI atau Consumer Price Index, tapi bedanya ini buat produsernya gitu, ya, produsernya. Jadi lebih ke arah mentahnya, ya. Jadi ini sama seperti CPI, mengalami penurunan ke 2,4%, ekspektasinya 2,5%, ya. Jadi di bawah ekspektasi technically, teman-teman, tapi core PPI-nya itu inline, ya, 3,1 sama 3,1, ya. Jadi sebenarnya masih sesuai dengan ekspektasi, tapi technically ini juga memberikan mixed signal ke dalam market. Jadi kalau kita lihat Bitcoin ataupun kita lihat market saham saat ini, rata-rata mereka masih menunggu gitu, karena belum ada kejelasan, ya. Nah, terlebih lagi kalau kita bahas mixed signal yang menjadi concern utama saat ini, teman-teman, dan orang-orang bisa dikatakan nggak terlalu berpikir seperti ini gitu, ya, yaitu adalah bonds rate, ya. Kalau kalian lihat dari sini, ini adalah 10 atau 10-year treasury rate. Ini adalah obligasi, ya, obligasi 10 tahun untuk Amerika, teman-teman, yang mengalami kenaikan, ya. Justru uniknya pada saat istilahnya trade deals itu dicapai, teman-teman, bonds rate ini malah mengalami kenaikan yang seharusnya mengalami penurunan. Ya, makanya kalau di sini banyak yang meng-highlight mengenai kenapa obligasi ini malah mengalami kenaikan. Ya, sebenarnya ini perubahan. Jadi orang-orang yang udah di dalam obligasi, teman-teman, melihat adanya trade deals, mereka mau positioning masuk lagi ke dalam market saham. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka menjual obligasinya masuk ke dalam market saham, sehingga karena mereka menjual obligasi, yield atau bunga dari obligasi tersebut mengalami kenaikan. Dan sebenarnya ini yang yang Trump nggak mau terjadi, istilahnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, TLDR-nya atau kesimpulannya adalah Trump sama si Bessent, teman-teman, mereka akan sangat concern terhadap hal ini. Kenapa treasury yield-nya atau bond yield-nya itu mengalami kenaikan, dan mereka akan berusaha mungkin dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan untuk menurunkan obligasi ini atau bunga obligasi ini gitu, ya. Jadi ini akan menjadi concern utama untuk saat ini. Caranya gimana?
nggak ada yang tahu gitu ya. Biasanya mulai dari headline dan lain-lain. Ya sebenarnya salah satu caranya adalah fear dari saham lagi istilahnya. Kalau misalnya stock market kena fear lagi, ya mereka balik lagi ke dalam obligasi. Tapi itu mungkin lose-lose situation, yaitu mungkin menjadi last resort lah istilahnya. Kalau misalnya untuk saat ini, kita akan lihat ke dalam beberapa hari ke depan bagaimana. Tapi concern utamanya itu sebenarnya ini, ya. Nah, kalau kita lihat untuk market kriptonya aja teman-teman, beberapa data yang akan saya share lebih detail lagi di video ini ya. Yang pertama adalah open interest ya. Open interest adalah jumlah posisi yang saat ini sedang dibuka. Dan kalau kita lihat pada saat FOMC, teman-teman, ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 pada saat FOMC, kalian kalau lihat apa yang terjadi di dalam market ini cukup menarik. Kenapa? Karena open interest-nya mengalami kenaikan yang cukup besar. Ini kisaran 15 billion lah, 15 miliar dolar, teman-teman. Dari kisaran 56 sampai 69 gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin-nya sendiri, mereka rata-rata pergerakannya memang naik, tapi sideways di sini cukup lama. Ya, artinya apa? Artinya banyak orang yang membuka posisi juga gitu ya, antara short ataupun long juga. Karena open interest itu mengukur jumlah posisi yang di dalam market istilahnya. Ya, jadi saat ini market makanya ranging seperti ini karena menentukan arah berikutnya tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi akan cukup menarik. Ya, nextnya ini analisa yang saya baru berikan gitu ya. What if ya? Kalau apa yang akan terjadi jika gitu ya? Apa yang akan terjadi jika kalau seperti ini, teman-teman? Ini saya ngambil sebenarnya fraktal dari bull market sebelumnya di sini ya, dimana kita sempat top ya, top 1 terus mengalami koreksi. Ini kita juga top mengalami koreksi. Terus kita mulai mengalami kenaikan, tapi yang di posisi saat ini waktu itu kita membuat all time high. Dan ada possibility kita bisa membuat all time high juga di yang tahun 2025 ini gitu ya. Kalau misalnya kita mengikuti fraktalnya, pastinya nggak akan mirroring seperti ini, teman-teman. Saya juga masih harus melihat gitu ya. Ini cuma benar-benar purely on fractal. Kalian tahu kalau kita membahas mungkin dari M2 liquidity dan lain-lain, terlihat bullish sekali, teman-teman. Tapi banyak orang yang terlalu bullish ya kalau menurut saya gitu ya. Saya akan cukup realistis, dan sebenarnya kalau kita lihat dari seperti ini, 115.000, 120.000 menurut saya itu menjadi target yang ideal untuk Bitcoin gitu ya. Apakah dari sini Juli terus tiba-tiba masuk bear market? Bisa jadi, teman-teman. Namun harus diperhatikan juga bahwa di akhir tahun ini atau di kuartal 3, kuartal 4 ada kemungkinan juga The Fed akan mulai cut suku bunga dan seharusnya berdampak positif ke dalam risk assets gitu ya. Jadi apakah akan turun? Ya belum tentu juga. Ini cuma fraktal doang. Tapi ya orang-orang biasanya suka gitu ya melihat hal seperti ini. Jadi saya share aja ke kalian semua. Nextnya, nah ini yang menjadi benar-benar big newsnya, teman-teman. Dan kalau misalnya market mengalami down atau penurunan saat ini, menurut saya yang bisa menjadi katalis negatif gitu ya, sebenarnya yang membuat market turun, mungkin ini Coinbase ya. Dimana secara sahamnya sendiri, Coinbase sudah mengalami penurunan 4,1% hari ini. Kenapa? Karena mereka bilang mereka bisa terkena cyber attack gitu ya. Dan memang udah ada beberapa threat gitu ya, ancaman dari ya cyber attack ini gitu ya. Katanya mereka akan leak beberapa customer data dan lain-lain. Dan Coinbase istilahnya respons dari si Brian Armstrong atau CEO dari Coinbase itu cukup menantang gitu ya. Istilahnya coba aja ya, kalau misalnya lu mau ngebuka data customer, istilah seperti itu gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan jawaban yang kita mau gitu ya. Kita sebagai customer sendiri dari checks lainnya ya, sebenarnya kita maunya kita diprotect gitu ya. Dan kalau saya lihat saat ini dari beberapa kasus sendiri, dan ini yang saya cukup percaya karena saya juga pakai, yaitu adalah dari Binance, teman-teman ya. Jadi kalau saya pakai Binance sendiri ya terlihat dia memang lebih protect data customer juga gitu ya. Bukan artinya Coinbase jelek gitu ya. Coinbase juga ada positifnya, teman-teman. Tapi salah satu kelebihan sebenarnya dari Binance juga sebenarnya ada di dalam holder airdrops ya. Jadi kalau misalnya kalian yang memang punya akun Binance dan kalian hold BNB ya seperti saya, kalian akan dapat istilahnya token airdrops gitu ya. Nggak setiap bulan, ya kita nggak tahu setiap bulan atau enggak karena ini nggak dipastikan timelinenya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara airdrop date-nya ini hampir setiap minggu sebenarnya ya. Karena mungkin market lagi mengalami kenaikan, banyak project yang nge-launch, ya kita jadinya dapat free money cuma gara-gara hold BNB aja gitu. Jadi ini salah satu yang menurut saya cukup menarik. Dan ini baru aja terjadi, yaitu adalah NextSpace ya. Ini adalah tokennya, teman-teman. Ini tokennya sebenarnya cukup hot, yaitu NXPC. Kenapa? Karena ini token dari MapleStory Universe, teman-teman, atau MSU ya. Jadi
ya kita bisa lihat lah kalau di sini teman-teman yang mungkin ya suka game dan lain-lain, kalian pasti mungkin udah cukup familiar dengan Maple Story sendiri gitu. Kalian bisa play, bahkan di sini language-nya ada Indonesian juga. Saya sih sendiri belum pernah coba teman-teman, tapi mungkin dari beberapa kalian udah ada yang tahu, bisa komen juga ya. Cukup menarik. Secara token supply-nya sendiri nih 1 miliar NXPC dan 3%-nya itu akan dimasukkan ke dalam Binance Holder Airdrops ya. Jadi kalau kalian yang hold BNB, kalian akan mendapatkan token NXPC ya. Jadi itu kira-kira untuk Binance Holder Airdrop yang baru dan exchange Binance juga ya. Anyway, kalau misalnya kalian yang belum ada Binance, feel free untuk download aja teman-teman, biar kalian bisa mendapatkan ini token airdropsnya juga. Dan nanti saya akan share lebih lanjut juga ya. Kita akan masuk ke dalam Bitcoin teman-teman ya. Kalau misalnya untuk Bitcoin, ini cukup menarik sih secara teknikalnya ya. Kalau kita lihat saat ini sedikit mengalami pelemahan teman-teman. Ini masih sesuai dengan analisa saya, tapi saya close dulu ininya teman-teman, coretannya istilahnya, biar kalian bisa lihat secara lebih baik ya. Untuk Bitcoin sendiri ada beberapa hal yang saya bisa share ke teman-teman semua. Yang pertama adalah mungkin kita lihat dari 2 jam. Saya sempat bahas kalau nggak salah bahwa momentum itu udah slowing down di area ini. Dan sebenarnya pada saat Bitcoin naik ke atas di sini di 105.000, ini seperti liquidity yang naik. Tapi ini juga pada saat benar-benar China Trade Deals, itu hari Senin kalau nggak salah ya. Bener kan, hari Senin diumumkan orang-orang beli istilahnya, karena memang beritanya berita bagus teman-teman. Tapi karena harganya price in, gak lama kemudian langsung turun. Jadi kalau misalnya kalian yang ngelong di sini, mungkin kalian udah masih nyangkut. Mungkin kalian masih nyangkut karena technically harganya masih ranging di area kisaran ini 104 sampai 102 yang nggak terlalu banyak perubahan. Nah, namun kalau kita lihat lebih jelas lagi, ini saya ada trendline teman-teman. Jadi kalau kalian yang bingung ini apa sih trendline ini, saya akan coba kasih tahu teman-teman sedikit. Ini trendline yang sebenarnya cukup menarik karena ini trendline yang ngambil posisi dari bottom Bitcoin di tanggal 10 Maret ya, 10 Maret, di sini 18 Maret. Kalian bisa lihat testing trendline ini, testing lagi, di sini retest lagi menjadi resistance ya. Awalnya support jadi resistance, di sini juga jadi resistance, dan poin pertama saya adalah ini bisa menjadi support pada saat dia breakout. Ini kan technically kan dia mengalami breakout, teman-teman. Nah, kalau kita zoom lebih dekat lagi ya, sebenarnya yes, dia memang menjadi support. Ya, ini area yang bagus untuk dia nge-bounce. Ya, masih sesuai dan masih mencoba untuk breakout dari area 104.000. Namun sepertinya belum terjadi, dan kalau kita lihat saat ini terlihat sedikit melemah ya, terlihat sedikit melemah, dan kemungkinan kalau saya lihat dari sini ya kita akan bisa pullback. Ya, pullback poin terdekat mungkin di area kisar 100.000 ya. Saya akan expect 100.000 itu mungkin bisa tercapai kalau kita lihat konsolidasi seperti ini. Atau bahkan ke 99.000 pun juga masih bisa ya. Tapi kalau saya lihat pribadi, saya lebih mau untuk Bitcoin mungkin pullback sampai area kisaran 97 sampai 98 di area ini, karena benar-benar support level yang kuatnya tuh di area ini. Jadi ketika area 100.000 ini nggak akan ke hold, kalian bisa lihat di sini gitu ya, atau kalian langsung lihat aja di sini. Kalau saya sih perhatikan di area ini. Kalau misalkan di 100.000 kalian misalnya mau ngelong, ya ini masih cukup risky sebenarnya ya. Jadi kira-kira itu. Dan ini kan cukup menarik area 9798 karena ini area previous resistance-nya juga. Kita akan lihat apakah area ini bisa ke hold atau enggak. Ya, jadi kalau bisa trigger saya pribadi, saya nggak akan beli di sini. Short mungkin masih cukup menarik di area ini. Ya, kita targeting mungkin ke area kisaran 97-an. Namun kalau misalnya mau beli spot, ya tunggu di sini dulu teman-teman. Ya, semuanya tunggu cool down dulu, karena kita bisa lihat banyak altcoins juga mulai mengalami penurunan sedikit karena udah naiknya cukup signifikan. Contoh misalnya Ethereum. Ya, Ethereum naiknya udah cukup signifikan nih, sampai 27. Kalian bisa lihat dari bawah sini dia breakout, boom, 50%. 50% dan belum ada pullback yang signifikan. Ya, kalau kita lihat pullback seperti ini sebenarnya ya mungkin kita bisa lihat di area kisaran 2300, 2400 itu masih menjadi area yang cukup oke kalau misalnya kalian mau entry Ethereum, ya. Dan saya masih expect sebenarnya untuk saat ini untuk continuation, atau ya walaupun kita pullback seperti ini kita masih bisa naik lagi. Ya, mungkin bisa menembus all time high ya untuk saat ini. Tapi memang cenderung ya kita harus testing dulu ke area ini, karena kalian kalau lihat secara higher time frame ya, ini Bitcoin sangat bullish sekali price action-nya. Dari bawah sini udah naik teman-teman, naik 40% dan belum ada koreksi. Jadi ya I think koreksi ini bisa terjadi, dan lebih karena normal correction juga. Market tarik nafas dulu gitu ya sebelum mungkin melanjutkan kenaikannya lagi. Dan ini menjadi opportunity untuk kita yang mungkin teman-teman ketinggalan atau nggak beli atau baru masuk market crypto, ya kalian bisa positioning gitu ya.
mungkin ini dulu aja teman-teman, sedikit review ke market. Kalau ada pergerakan tambahan, saya akan update semua di komunitas. Jadi make sure kalian join komunitas Michael Wyan di Telegram ataupun di Discord. Dan ya, jangan lupa juga kalau kalian belum ada Binance, feel free untuk download Binance juga teman-teman, ada di deskripsi semuanya. Dan ya, itu aja. See you all in the next video. Bye-bye.